saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan menyampaikan mengenai teguran kepada sidang jemaat di akhir zaman. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai tipe jemaat Tiatira. Saudaraku, ini tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Saya akan bacakan Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman dari Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, saudaraku. Sekali lagi, ini saya menyampaikan bahwa surat ini dituliskan oleh Rasul Yohanes tertuju kepada malaikat sidang jemaat, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Diterangkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, mereka itu adalah malaikat sidang jemaat atau gembala-gembala sidang jemaat. Jadi surat Rasul Yohanes kepada 7 jemaat ini tujuannya adalah kepada manusia, hamba Tuhan pilihan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan tipe-tipe jemaat akhir zaman. Dan khusus kepada jemaat di Tiatira, ini Tuhan menuliskan kepada malaikat jemaatnya, kepada salah satu bintang hamba Tuhan di akhir zaman yang nanti disebut 7 bintang itu, saudaraku, ini kepada salah satunya yang menggembalakan jemaat di Tiatira, yang berkarakter Tiatira. Saudaraku, di sini Tuhan ada 2 teguran yang penting kepada jemaat Tiatira, saudaraku, yaitu mengenai adanya pengajaran Isabel, nabiah palsu yang menyesatkan dan berbuat zina. Saudaraku, ini yang pertama. Jadi di Tiatira itu ada satu pengajaran Isabel. Isabel itu siapa, saudaraku? Isabel ini adalah istri
dari Raja Ahab. Ini sejarahnya, saudaraku. Raja Israel yang ke-8 yang membuat Raja Ahab ini jatuh dalam dosa pemberhalaan. Jadi Isabel ini sosok seorang wanita yang sebetulnya pintar, akan tetapi dia menyesatkan Ahab, menyesatkan suaminya. Saudaraku, di sini ajaran Isabel itu apa, saudaraku? Isabel itu membawa Baal, saudaraku, membawa ajaran nabi-nabi Baal kepada Ahab, sehingga Ahab berubah setia, dia menjauh dari Tuhan, saudaraku. Dan Isabel ini merupakan wanita yang sangat licik. Dia mengadakan ibadah-ibadah palsu yang di dalamnya berisi fitnah, puasa palsu, saudaraku. Jadi Isabel ini merupakan musuh bebuyutan dari Nabi Elia, saudaraku. Jadi kalau Isabel ini membawa nabi-nabi Baal, saudaraku, kemudian yang di dalam satu pertempuran para nabi, bukan berkelahian ya saudaraku, tapi ini menunjukkan siapa yang nabi asli dan siapa yang nabi palsu ketika diadakan satu uji dari Tuhan, saudaraku, bahwa ternyata Elia adalah nabi yang asli, yang bisa menurunkan api dari langit, menyambar persembahan yang dipersembahkan oleh Elia melawan 450 nabi Baal, saudaraku. Dan kemudian nabi-nabi Baal itu dibunuh semuanya, saudaraku. Kemudian Elia ini, saudaraku, mendapat marah dari Isabel, ini diancam akan dibunuh, saudaraku. Jadi Isabel ini pembela dari nabi-nabi Baal, saudaraku. Yang, saudaraku, Isabel ini juga mengadakan ibadah-ibadah palsu ketika memaklumatkan adanya satu puasa yang dimana puasa itu sebetulnya hanya bertujuan lahiriah, merebut hartanya Nabot, merebut tanahnya Nabot, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10, di sana Isabel ini mempermaklumkan satu puasa, di mana puasa itu nantinya untuk menjebak Nabot, saudaraku, dan Nabot difitnah. Jadi di dalam ibadahnya Isabel ini berisi fitnahan-fitnahan, saudaraku, fitnahan untuk menguasai ladangnya Nabot, saudaraku. Jadi kalau di akhir zaman sekarang ini ada ibadah-ibadah yang di dalamnya ibadah itu isinya pendeta yang menjelek-jelekkan, memfitnah pendeta lain, saudaraku, ini ibadahnya Isabel, saudaraku, yang tujuannya sebetulnya jasmani, untuk merebut ladang atau lahannya orang lain. Ini tipe ibadah Isabel, saudaraku. Jadi Isabel itu mempermaklumkan adanya satu doa puasa palsu yang di dalamnya hanya ingin merebut lahannya Nabot, ingin membunuh Nabot, saudaraku. Ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau sekarang aplikasinya dalam kehidupan sekarang ini, kalau ada orang yang bergelar pendeta ataupun mengaku hamba Tuhan, tetapi ketika ibadah isinya itu mengadakan fitnah, melancarkan fitnah kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, saudaraku, ini sistem ibadahnya Isabel, saudaraku, yang sebetulnya dilatar belakangi hanya untuk merebut lahannya saja. Isabel hanya ingin merebut lahannya Nabot supaya menjadi miliknya Ahab tanpa melalui sesuatu proses yang benar, saudaraku. Jadi ibadah palsu ini ibadah yang di dalamnya penuh fitnahan-fitnahan. Jadi saya himbau kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kalau menyelenggarakan ibadah, menyampaikan firman Tuhan, di dalamnya jangan ada fitnahan-fitnahan kepada pendeta lain. Jangan menyerang kepada pendeta-pendeta lain, saudaraku. Ini karena gaya
ibadahnya Isabel yang merajalela. Saudaraku, jadi ini yang membuat Tuhan marah kepada jemaat di Tiatira. Saudaraku, jadi Tiatira ini disusupi oleh ibadah yang model sedemikian. Saudaraku, jadi ibadah yang di dalamnya itu, saudaraku, berisi fitnahan, cacian, makian kepada pekerja-pekerja lain dengan maksud hanya ingin menguasai ladangnya. Saudaraku, ini jahat sekali, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau ada pekerja palsu tentunya ini, saudaraku, yang sukanya memfitnah pendeta lain, menyerang pendeta lain, saudaraku, ini adalah arus dari pengajaran Isabel di akhir zaman. Jangan sampai ada hal ini terjadi di antara kita, saudaraku. Biarlah kalau ibadah itu, saudaraku, saling membangun, menyatukan tubuh Kristus, saudaraku. Kalau ada ibadah di dalam satu ibadah pemberitaan firman yang isinya mendiskreditkan, memfitnah, saudaraku, bahkan menyatakan orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu yang orang yang sesat, saudaraku, itu sistem ibadahnya Isabel, saudaraku, yang hanya bertujuan ingin, saudaraku, menguasai lahannya. Tidak ada satu keinginan yang baik, yang tulus, saudaraku. Jadi ibadahnya Isabel ini adalah ibadah yang di dalamnya penuh kepura-puraan, doa puasa tapi penuh kepura-puraan, saudaraku, yang pada ujungnya hanya ingin menguasai ladang orang lain, saudaraku. Jadi ini ibadahnya Isabel yang dibenci Tuhan di dalam jemaat Tiatira. Teguran kepada jemaat Tiatira ini adanya ajaran-ajaran Isabel yang menyusup ke tengah-tengah jemaat gereja di akhir zaman. Adanya ujaran-ujaran kebencian di antara sesama pendeta. Ini ajaran Isabel, saudaraku, yang ingin menguasai lahannya Nabot saja, saudaraku. Jadi jangan sampai ada di akhir zaman pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan yang di dalam firman pemberitaannya itu menyerang, memfitnah hamba Tuhan lain dengan tujuan sebetulnya intinya itu ingin menguasai ladang orang lain. Ini ibadahnya Isabel di akhir zaman yang ditegur oleh Tuhan di sini, saudaraku. Jadi kalau secara hurufiahnya ini dulu Isabel ini merupakan istrinya Raja Ahab yang mempengaruhi Raja Ahab, sehingga Raja Ahab itu cenderung kepada berhala-berhala dan jauh kepada Tuhan, kemudian bahkan menjadi musuh dari Elia, nabi Tuhan yang diurapi. Elia itu dahsyat, saudaraku, bisa nyetop hujan selama 3,5 tahun. Hujan di stop sama Elia, saudaraku, luar biasa. Bisa menurunkan api dari langit ketika persembahan Elia itu dinaikkan ke hadirat Tuhan, ada api dari langit turun. Kemudian juga, saudaraku, Elia ini diangkat hidup-hidup. Saudaraku, luar biasa Elia ini, saudaraku. Tetapi inilah yang menjadi lawan dari Isabel atau nabi yang palsu, atau nabi-nabi Baal di akhir zaman, yang bekerja, yang kalau memberitakan firman di dalamnya isinya cuma cibiran, fitnahan, menyalahkan orang lain, tidak merupakan solusi untuk bersatu, tetapi satu justifikasi sesat kepada orang lain, menyesatkan orang lain, saudaraku, menganggap orang lain itu nggak benar semuanya, saudaraku. Jadi jangan sampai ada pengajaran Isabel menyusup di tengah-tengah jemaat akhir zaman. Inilah karakter jemaat Tiatira yang di dalamnya ada pengajaran Isabel. Jadi kalau khotbah itu isinya, saudaraku, itu memfitnah, menjelekkan pendeta lain, itu pengajaran Isabel, saudaraku. Ibadah palsu. Isabel mempermaklumkan satu ibadah yang hanya tujuannya itu sebetulnya untuk menguasai ladangnya Nabot, saudaraku. Ini ibadah palsu. Orang berkhotbah, khotbahnya dipenuhi kebencian, rasa iri, dengki, marah,
saudaraku. Kemudian timbul fitnah, timbul justifikasi sesat kepada sesama pelayan Tuhan, saudaraku, yang tujuannya pada hakikatnya ingin menguasai ladangnya, supaya dia yang memiliki ladang tersebut. Ini tidak baik, saudaraku. Jangan pernah ada, karena ini akan ditegur Tuhan secara luar biasa. Saudaraku, ini pengajaran Isabel di akhir zaman seperti itu. Kemudian, saudaraku, yang ditegur selanjutnya di dalam jemaat Tiatira yang tidak benar ini adalah di Tiatira itu ada satu pengajaran yang disebut seluk-beluk iblis, saudaraku. Jadi saya menyarankan kepada saudara, kepada semua jemaat-jemaat akhir zaman, tidak usah mempelajari seluk-beluk iblis. Kerajaannya bentuknya seperti apa, kemudian bentuk-bentuk iblis itu seperti apa, kemudian bentuk kerajaannya, bentuk hierarkinya dan lain sebagainya, itu nggak usah saudara pelajari. Seluk-beluk orang memanggil iblis itu bagaimana, memanggil setan bagaimana, ini nggak usah dipelajari, karena kita memang tidak perlu belajar tentang seluk-beluk iblis. Kita harus belajar tentang seluk-beluk surga, seluk-beluk malaikat, seluk-beluk kebaikan. Saudara, itu yang harus kita pelajari. Kita tidak usah mempelajari seluk-beluk iblis. Ini yang ditegur oleh Tuhan di jemaat Tiatira, saudaraku. Sehingga jemaat Tiatira ini mengalami satu kejatuhan yang sangat parah, saudaraku. Jadi yang kedua, setelah pengajaran Isabel yang ditegur dari jemaat Tiatira ini adalah karena jemaat Tiatira ini dia suka mempelajari seluk-beluk iblis, saudaraku. Dia masih suka mendengar cerita-cerita perdukunan, saudaraku. Jadi kalau mendengar perdukunan itu mantap, dia suka sekali, saudaraku. Seluk-beluk iblis, seluk-beluk kuasa kegelapan dia pelajari, malah lupa nggak belajar firman Tuhan. Kalau khotbah itu nggak ngadep firman Tuhan, tapi yang diceritakan seluk-beluk iblis, saudaraku, ini nggak baik, nggak benar, saudaraku. Ditegur nanti oleh Tuhan, nanti mereka akan berkanjang di dalam penglihatan-penglihatan yang tidak benar, seolah-olah beribadah merendahkan diri kepada malaikat, tetapi saudaraku intinya tidak benar, arahnya tidak benar. Itulah ajaran seluk-beluk iblis, saudaraku, yang tidak boleh dipelajari oleh Tuhan, katakan di dalam teguran kepada jemaat di Tiatira ini, saudaraku. Jadi ada dua teguran. Yang satu, supaya jangan mengikuti ajaran Isabel yang memfitnah pendeta hamba Tuhan lain supaya menguasai lahannya orang lain. Tujuan intinya itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, jangan ada pengajaran jangan ada pengajaran tentang seluk-beluk iblis, seluk-beluk perdukunan. Saudara, buat apa kita belajar seperti itu? Nggak ada gunanya. Kita belajar surga, belajar bagaimana menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Saudaraku, nggak usah belajar perdukunan tentang seluk-beluk iblis, ilmu-ilmu gaibnya iblis. Saudara, kita nggak perlu belajar itu. Itu ditegur oleh Tuhan atas jemaat Tiatira ini, saudaraku. Jadi jemaat Tiatira mengalami dua kejatuhan, yaitu dia disusupi pengajarannya Isabel, nabiah palsu, nabi-nabi Baal, saudaraku. Kemudian yang kedua, dia disusupi ajaran-ajaran dukun, saudaraku, yang mengajarkan mengenai seluk-beluk iblis, ajaran-ajaran perdukunan yang mengajarkan mengenai seluk-beluk iblis. Ini tidak perlu, kita tidak perlu belajar, saudaraku. Dan kejatuhan jemaat Tiatira ini, kalau kita melihat dari pola tabernakel, jemaat Tiatira ini jatuh di pintu kemah sucinya, saudaraku. Jadi pintu kemah suci jemaat Tiatira ini rusak, saudaraku. Ini kalau di dalam badan manusia, pintu kemah suci ini terkena pada organ reproduksi manusia, saudaraku. Jadi bagi saudara yang sedang mengalami masalah kesehatan pada sistem reproduksimu, mengalami kanker serviks, mengalami
kanker rahim, mengalami kanker prostat dan lain sebagainya, satu penyakit yang berkenaan dengan organ reproduksi, pendarahan yang tidak kunjung berhenti dan sebagainya. Saudara koreksi, mungkin ada pengajaran Isabel yang menyusup di hati saudara. Mungkin ada pengajaran seluk-beluk iblis yang saudara gemari. Saudara lebih gemar kalau mendengar cerita perdukunan, saudaraku, daripada mendengar cerita firman Tuhan. Saudaraku, ini saudara harus bertobat. Kalau pengajaran-pengajaran yang palsu, ibadah-ibadah palsu, ibadah Isabel, ibadah yang mengajarkan juga tentang seluk-beluk iblis, ini saudara terima, maka nanti pintu kemah saudara akan rusak. Sistem reproduksi saudara akan mengalami satu kerusakan. Oleh karena itu, yang ingin sembuh dari kanker serviks, kanker rahim, kanker prostat, dan lain sebagainya yang menyerang organ reproduksi, saudaraku, bertobatlah. Tuhan akan sembuhkan. Jadi sekali lagi, ternyata tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini, dia memiliki spesifikasi khusus mengenai penyembuhan penyakit akhir zaman. Efesus itu spesifikasi di mesbah dupa, spesialis paru, saudaraku. Kemudian Smyrna itu tokohnya memiliki spesifikasi memperbaiki pelita emas, saudaraku, ginjal dan lain sebagainya. Kemudian Pergamus ini bintangnya, gembalanya, dia memiliki keahlian tentang penyembuhan di sistem pencernaan, saudaraku. Kemudian Tiatira ini juga tokohnya nanti bintang yang menggembalakan jemaat Tiatira ini memiliki keahlian khusus menyembuhkan masalah sakit penyakit jasmani maupun rohani yang berkaitan dengan pintu kemah. Kalau sekarang begitu SPOG, saudaraku, spesial untuk masalah organ reproduksi, saudaraku. Jadi, saudaraku, tokoh-tokoh di akhir zaman ini nanti memiliki spesifikasi khusus yang intinya untuk membangun tubuh Kristus, sampai nanti tujuannya Wahyu pasal 12, seorang wanita cantik berpakaian matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1. Saudaraku, ibarat seorang wanita begitu, saudaraku. Ini jemaat Tiatira ini seorang wanita yang siap menikah, tetapi dia mengalami sakit di bagian reproduksinya, pendarahan atau kanker serviks, tumor serviks, dan lain sebagainya. Dan ini harus disembuhkan, saudaraku. Dan secara lebih besar, ini gereja yang bertipe Tiatira ini, dia mengalami satu teguran, yaitu di dalamnya ada ajaran-ajaran nabi-nabi Baal yang bekerja hanya untuk menguasai ladangnya orang lain, penuh kepalsuan ibadahnya. Saudaraku, dia juga, saudaraku, disusupi oleh ajaran-ajaran dukun-dukun, saudaraku, yang mengajarkan mengenai seluk-beluk iblis, saudaraku. Dan ini ditegur oleh Tuhan di akhir zaman. Gak usah mempelajari seluk-beluk iblis, buat apa? Kita tujuannya untuk menyambut kedatangan Tuhan, tujuan kita surga, tujuan kita malaikat surgawi. Tidak usah belajar seluk-beluk iblis. Jadi, saudaraku, saya ingatkan sekali lagi bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kita harus menyucikan diri kita. Teguran-teguran kepada 7 jemaat ini juga adalah teguran kepada macam-macam karakter dari jemaat-jemaat akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.